Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, dan hidayahnya kita masih dalam keadaan sehat walafiat untuk menimba ilmu bersama. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Hania Saputri dan rekan saya Asyifa Novitasari dari kelompok 4 akan membahas materi tentang sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yaitu istishab dan urf. Adapun topik yang akan kami bahas mencakup beberapa poin utama. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan istishab dan urf dalam hukum Islam. Dan poin yang kedua yaitu bagaimana penerapan istishab dan urf dalam kehidupan masyarakat Islam. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Asyifa Novitasari sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait pengertian istishab. Secara bahasa, istishab dapat diartikan sebagai selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan menurut istilah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengemukakan bahwa istishab menetapkan keberadaan suatu yang sudah ada sebelumnya dan meniadakan keberadaan sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya. Maksud definisi Ibnu Al-Qayyim di atas ialah suatu hukum, baik dalam bentuk positif ataupun negatif, tetap berlaku selama belum ada yang mengubahnya. Dan status keberlakuan hukum tersebut tidak memerlukan dalil lain untuk tetap terus berlaku. Sedangkan menurut Al-Ghazali, istishab ialah tetap berpegang teguh dengan dalil akal dan dalil syar'i, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui tidak adanya dalil yang merubahnya setelah berusaha keras mencari. Yang dimaksud dengan kata-kata dalil akal dalam definisi di atas adalah al-bara'ah al-asliyah, dasar keterbatasan dari beban tanggungan. Artinya, berpegang teguh dengan akal yang menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu terbebas dari beban tanggungan apapun. Sedangkan yang dimaksud dengan kata-kata dalil syar' dalam definisi di atas adalah dalil yang telah disepakati kehujahannya. Selanjutnya, macam-macam istishab. Para ulama usul fiqh menyebutkan beberapa macam istishab, yaitu diantaranya: pertama, istishab al-ibabah al-asliyah. Istishab yang didasarkan pada hukum asal, yaitu mubah, boleh. Penerapan kaidah ini banyak terkait dengan masalah-masalah muamalah, seperti terkait makanan dan minuman. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab pada dasarnya segala sesuatu di bumi ini diperuntukkan oleh Allah bagi kehidupan manusia. Yang kedua, istishab al-bara'ah al-asliyah. Maksudnya adalah tetap berada pada hukum asal pada hal-hal yang belum diketahui perubahannya melalui nas. Dengan kata lain, tiap manusia lahir tanpa ada beban kewajiban dari syariat. Hal ini tetap berlaku sampai dengan adanya dalil syar'i yang merubahnya. Dalil yang menjadi dasar istishab ini antara lain adalah firman Allah, barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu langsung berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datangnya larangan, dan urusan terserah kepada Allah. Kitab Suci Al-Baqarah ayat 275. Yang keempat, istishab al-dalil ihtimal al-mu'arid. Maksudnya adalah tetap memperlakukan keumuman dalil yang ada walaupun ada kemungkinan terdapat dalil yang mengkhususkan tempat atau waktu berlakunya dalil itu, atau yang menasaknya. Selama dalil pengkhususan tersebut belum diketahui, maka dalil yang umum tetap diberlakukan. Yang kelima, istishab
al-sabit bi al-ijma fil ma'al al-khilaf. Yang dimaksud dengan istishab ini ialah menetapkan berlakunya keputusan ijma pada masalah yang diperselisihkan. Gambaran lebih jelasnya, para ulama melakukan ijma terhadap hukum suatu masalah, kemudian terjadi perubahan pada masalah tersebut. Selanjutnya, kaidah-kaidah fiqh berdasarkan istishab. Berdasarkan prinsip al-istishab dan beberapa dalil lainnya, ulama merumuskan beberapa kaidah fiqh sebagai berikut. Yang pertama, kaidah yang berbunyi, pada dasarnya tetap berlakunya hukum sesuatu sebagaimana adanya. Contoh kaidah ini antara lain kasus tentang orang yang hilang, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Yang kedua, kaidah yang berbunyi, pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh. Berdasarkan kaidah ini, semua bentuk transaksi atau akad dalam bidang muamalah dipandang sah, selama tidak ada dalil syara' yang menyatakannya batal atau fasad. Yang ketiga, kaidah yang berbunyi, pada dasarnya dalam masalah tanggung jawab bebas dari kewajiban dan hak. Selanjutnya, pengertian uf. Al-uf secara bahasa berasal dari kata arafa, ma'rifa, irfan, ma'ruf, yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, dan ketenangan. Bahwa sesuatu yang dikenal oleh seseorang menjadikan tenang dan tentram. Sebaliknya, sesuatu yang tidak dikenal menjadikan seorang bersikap kasar dan liar. Ibn Faris, sebagaimana dikutip oleh Umar Sulaiman al-Ashkar, menyatakan bahwa al-uf adalah urutan sesuatu yang mana bagian satu terhubung dengan bagian yang lainnya secara tersambung. Sementara secara istilah, para ulama memberikan beragam pengertian, di antaranya Fairuz Abadi, al-uf adalah nama setiap perbuatan yang kebaikannya dikenal oleh syariat dan akal, dan al-uf adalah yang dikenal dari perbuatan ihsan, baik. Selanjutnya, Abdul Wahab Khalif, al-uf adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia dan mereka menjalaninya baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan, dan ini dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara' tidak ada perbedaan antara al-uf dan al-adat. Yang ketiga, alih hasabalah. Adat adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, oleh karena itu menjadi kebiasaan bagi mereka. Menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka, baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka menggunakan untuk makna yang khusus. Seperti ungkapan orang Arab menyebut kata al-walad untuk anak laki-laki bukan digunakan untuk anak perempuan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah macam-macam uf. Yang pertama dilihat dari baik dan buruknya. Jika dilihat dari baik dan buruknya, uf dapat dibagi menjadi dua, yaitu uf sahih dan uf fasid. Uf sahih adalah kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan syara', dan dalam hal ini Abdul Wahab Khalaf mengatakan, uf sahih adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara', dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan, serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh syara', dan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan fasid adalah kebiasaan yang rusak berdasarkan pertimbangan syara'. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan sebagai berikut. Fasid adalah sesuatu yang telah dikenal manusia di antara manusia, tetapi ketentangan dengan hukum syara' dan menghalalkan yang telah diharamkan dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh syara', serta membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban. Selanjutnya, al-uf dilihat dari materi yang menjadi sumber kebiasaan. Jika dilihat dari materi yang menjadi sumber kebiasaan, uf terbagi menjadi dua, yaitu uf perkataan dan uf perbuatan. Uf perkataan adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan bahasa atau ucapan. Dalam kebiasaan sehari-hari orang Arab, kata walad digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan. Sehingga dalam memahami kata walad digunakan uf qauli tersebut. Dengan uf qauli, kata
Kanlah dalam ayat ini dimaknai dengan orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki. Sedangkan perbuatan atau fi'li adalah adat kebiasaan yang dilakukan dalam wujud perbuatan oleh suatu masyarakat. Contoh dalam kebiasaan ini adalah kebiasaan orang-orang di negara maju, jual beli dengan cara menggunakan mesin, di mana transaksi dilakukan dengan mesin, baik menyetor barang dan mengambil barang. Oleh karena itu, kebiasaan jual beli yang semacam ini tidak menyalahi aturan akad dalam syariat. Selanjutnya, al-uf dilihat dari sumbernya. Dilihat dari sandaran kemunculannya menurut Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah dalam kitabnya. Al-uf dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama al-uf al-am, yaitu kebiasaan umum, kebiasaan yang telah dikenal oleh umat manusia di berbagai negara. Sebagai contoh, transaksi pemesanan pembuatan produk barang, seperti pemesanan pakaian dan sebagainya. Yang kedua, al-uf al-khas, kebiasaan khusus, yaitu kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian besar manusia di sebagian negara. Sebagai contoh, pengungkapan kata al-dabah untuk menyebut binatang kuda di Irak. Hal ini dapat berbeda makna ketika digunakan di Mesir. Yang ketiga, al-uf al-syar'i. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana Islam bisa tetap relevan dan mampu menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia yang harus berkembang? Padahal wahyu telah berhenti turun sejak berabad-abad yang lalu. Inilah salah satu keistimewaan hukum Islam. Ia bukan hanya kumpulan aturan kaku, tetapi sistem hukum yang fleksibel dan penuh hikmah. Karena memiliki prinsip-prinsip dasar dan metode ijtihad yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan zaman. Nah, dalam pembahasan hukum Islam ada 2 konsep yang penting yang menjadi bagian dari metode istinhab atau penggalian hukum, yaitu istihad dan uf. 2 konsep ini seringkali kurang dipahami secara mendalam. Padahal keduanya memiliki peran yang sangat besar dalam menetapkan hukum, terutama dalam persoalan yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hania Saputri sebagai pemateri kedua yang akan membahas bagaimana penerapan istihad dan uf dalam kehidupan masyarakat Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi di mana aturan tidak jelas atau baru muncul pertanyaan hukum. Nah, disinilah konsep istihad dan uf sangat penting dalam hukum Islam. Kedua prinsip ini membantu umat Islam dalam mengambil keputusan yang sesuai syariah, sekaligus relevan dengan konteks sosial dan budaya saat ini. Dalam video ini, saya akan membahas apa itu istihad dan uf dan bagaimana keduanya diterapkan serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita bisa lebih bijak dalam menjalankan hukum Islam secara praktis dan kontekstual. Baiklah, berikut ini pembahasan tentang penerapan istihad dan uf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu penerapan istihad dalam muamalah. Contoh, seorang pedagang memiliki hutang kepada pembeli. Jika tidak ada bukti pembayaran, maka dengan prinsip istihad, hutang itu tetap ada sampai terbukti lunas. Ini mencegah ketidakadilan dalam transaksi. Yang kedua yaitu penerapan istihad dalam ibadah. Contoh, jika seseorang tidak yakin apakah ia sudah sholat, maka dianggap sholatnya sah sampai ada bukti batal. Berikutnya pembahasan tentang uf, penerapan uf dalam muamalah. Contoh, metode tawar-menawar dalam jual beli. Jika suatu daerah terbiasa dengan sistem harga terbuka dan musyawarah, uf memperbolehkan cara itu sebagai praktik yang sah. Yang kedua yaitu penerapan uf dalam hukum keluarga.
Dalam pembagian warisan, beberapa kebiasaan lokal tertentu dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Quran dan hadis. Baiklah, kombinasi ya sekarang yaitu kombinasi istihab dan urf. Kadang hukum Islam menggunakan keduanya sekaligus. Misalnya, jika suatu tradisi menunjukkan kepastian status seseorang dan tidak ada dalil yang membatalkannya, prinsip istihab menetapkan status tersebut berlaku. Sementara urf menjelaskan cara praktis pelaksanaannya dalam masyarakat. Mari kita lihat penerapannya dalam beberapa konteks nyata. Yang pertama yaitu kasus talak dengan keraguan jumlah talak. Misalnya, dalam kasus perceraian, seorang suami ragu apakah ia sudah menjatuhkan talak 1 atau talak 3. Maka istishab digunakan untuk menetapkan bahwa statusnya masih talak 1. Artinya, hukum asal hubungan suami istri masih bisa dipulihkan karena tidak ada kepastian bahwa talak 3 telah dijatuhkan. Prinsip ini menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari keraguan sosial yang tidak perlu. Yang kedua yaitu hukum tayamum saat mendapat air. Contoh lain, seseorang sedang tayamum karena tidak menemukan air. Namun, di tengah sholat, tiba-tiba ada air. Dalam kondisi ini, istishab mengajarkan bahwa tayamum tetap sah hingga ada dalil yang menyatakan batalnya wudhu pengganti tersebut. Hal ini menunjukkan fleksibilitas syariat Islam yang tidak menyulitkan umatnya dalam beribadah. Dari berbagai contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa istishab dan urf bukan hanya konsep teoritis dalam kitab ushul fiqh, akan tetapi prinsip hidup yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Istishab menjaga kepastian hukum dan kestabilan, sedangkan urf menjamin keluasan dan keterhubungan hukum Islam dengan realitas sosial. Baik, dari pembahasan yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa istishab dan urf adalah dua prinsip penting dalam hukum Islam yang membantu manusia menjaga kepastian hukum dan relevansi sosial. Istishab memberikan kepastian hukum berdasarkan status sebelumnya, sedangkan urf memastikan hukum tetap kontekstual dan sesuai budaya masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan kedua prinsip ini, kita bisa menjalankan hukum Islam dengan bijak, adil, dan praktis. Dari berbagai contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa istishab dan urf bukan hanya konsep teoritis dalam kitab ushul fiqh, tetapi prinsip hidup yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Saya sampaikan, semoga dari apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk memperdalam pemahaman kita tentang penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada istishab dan urf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang penerapan istishab dan urf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tentang istishab, penerapan istishab dalam muamalah. Seorang pedagang memiliki hutang kepada pembeli. Jika tidak ada bukti pembayaran, maka dengan prinsip istishab, hutang itu tetap ada sampai terbukti lunas. Nah, ini mencegah ketidakadilan dalam transaksi. Baik, contoh yang kedua yaitu istishab dalam ibadah. Jika seseorang tidak yakin apakah ia sudah sholat, maka dianggap sholatnya sah sampai ada bukti batal.
selanjutnya yaitu pembahasan tentang urf. Penerapan urf dalam muamalah. Metode tawar-menawar dalam jual beli. Jika suatu daerah terbiasa dengan sistem harga terbuka dan musyawarah, urf memperbolehkan cara itu sebagai praktik yang sah. Yang kedua, penerapan urf dalam hukum keluarga. Nah, dalam pembagian warisan ada beberapa kebiasaan lokal tertentu dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Quran dan hadis. Nah, baik tadi penjelasan tentang penerapan istishab dan urf dalam kehidupan sehari-hari, dan sekarang berikut ini saya akan menjelaskan kombinasi istishab dan urf. Kadang hukum Islam menggunakan keduanya sekaligus. Misalnya nih, jika suatu daerah menunjukkan kepastian status seseorang dan tidak ada dalil yang membatalkannya, prinsip istishab menetapkan status tersebut berlaku. Namun, sementara urf menjelaskan cara praktis pelaksanaannya dalam masyarakat. Itulah kombinasi dari istishab dan urf yang dapat saya jelaskan. Mungkin banyak kurangnya ya teman-teman. Nah, tadi sudah membahas kombinasi, sekarang lanjut ke kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi. Baik, kesimpulannya yaitu istishab dan urf adalah dua prinsip penting dalam hukum Islam yang membantu manusia menjaga kepastian hukum dan relevansi sosial. Istishab memberikan kepastian hukum berdasarkan status sebelumnya. Nah, sedangkan urf memastikan hukum tetap kontekstual dan sesuai budaya masyarakat atau tradisi ya, bisa disebut adat. Nah, dengan memahami dan menerapkan kedua prinsip ini, kita bisa menjalankan hukum Islam dengan bijak, adil, dan praktis. Dari berbagai contoh yang saya jelaskan sebelumnya tadi tentang penerapan urf dan istishab dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat bahwa istishab dan urf bukan hanya konteks teoritis dalam kitab usul fiqh, tetapi prinsip hidup yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Kalau istishab itu menjaga kepastian hukum dan kestabilan, nah sedangkan urf itu menjamin keluasan dan keterhubungan hukum Islam dengan realitas sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya dari penjelasan saya tadi. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat untuk memperdalam pemahaman kita tentang penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Saya dan rekan saya dari kelompok 4 pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam kajian hukum Islam, memahami sumber hukum adalah kunci untuk merumuskan keputusan yang bijaksana dan adil. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas merupakan fondasi utama dalam hukum Islam. Sumber hukum ini terbagi menjadi dua, muttafaq, sumber yang disepakati, dan mukhtalaf, sumber yang diperdebatkan. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril dalam bahasa Arab sebagai bukti kerasulan dan pedoman hidup seluruh umat manusia. Asas-asas yang dilandaskan dalam penetapan hukum dari Al-Quran yakni tidak memberatkan atau meniadakan kesempitan, meminimalkan beban, dan berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Al-Quran selalu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis sebagai sumber hukum kedua memiliki fungsi terhadap Al-Quran, yaitu 1. Bayan at-tafsir, bersifat mujmal atau global. 2. Bayan at-tasyri', menetapkan hukum yang masih umum. Dan ketiga, bayan at-taqlid, menguatkan hukum yang disebutkan dalam Al-Quran. Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid umat ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap suatu hukum syar'i. Maksudnya, kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum tertentu. Macam-macam ijma' berdasarkan cara memperoleh sumber hukumnya, yaitu ijma' sharih dan ijma' sukuti. Sedangkan berdasarkan penunjuk atau dilalahnya, ada ijma' qat'i dan ijma' dhanni. Adapun dalam tatanan ilmu yang lebih luas lagi, ijma' dibagi dalam beberapa macam, yaitu ijma' ahlul bait, ijma' khalifah, ijma' ahlul madinah, ijma' ahlul kufah, ijma' sahabi, ijma' syaikhani, dan ijma' ummah. Qiyas artinya menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu. Macam-macam qiyas. 1. Qiyas al-ghawi, mengkiaskan sesuatu hukum yang telah ada. 2. Qiyas musawi, ilat qiyas suatu hukum sama. 3. Qiyas dilalah, menetapkan hukum karena ada persamaan dilalat al-hukum. 4. Qiyas syibhi, terjadinya keraguan dalam mengkiaskan. Sumber hukum yang mukhtalaf atau diperdebatkan. Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum yang dikehendaki karena ada dalil yang menuntut demikian. Kedudukan istihsan sebagai sumber hukum Islam menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Hanabilah menyepakati bahwa istihsan dapat dijadikan sumber hukum Islam yang kuat. Kedudukan maslahah mursalah sebagai sumber hukum Islam menurut mayoritas ulama menolak karena pembinaan hukum Islam semata-mata didasarkan kepada maslahat yang tidak didukung dengan dalil-dalil dari nas berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu. Sedangkan menurut Imam Maliki membolehkan berpegang kepadanya secara mutlak. Istishab artinya meneruskan hukum yang telah ada hingga ada dalil baru yang mengubahnya. Abu Zarrah dalam kitab Ushul Fiqih membagi istishab menjadi 4. 1. Istishab al-bara'ah al-asuliyah. 2. Istishab al-ibahah al-asuliyah. 3. Istishab al-hukum. 4. Istishab al-wasuf. Al-aruf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat secara turun-temurun dan menjadi adat istiadat. Macam-macam uruf berdasarkan objeknya dibagi menjadi 2, al-uruf al-lafzi dan al-uruf al-amali. Berdasarkan cakupannya terbagi menjadi 2, yaitu al-uruf al-am dan al-uruf al-khas. Berdasarkan keabsahannya dalam pandangan syara' dibagi menjadi 2, al-uruf al-sahih dan al-uruf al-fasid. Syar'u man qablana adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan pada umat terdahulu yang dibawa oleh para nabi dan rasul serta menjadi beban hukum sebelum adanya syariat Nabi Muhammad SAW. Saddu al-dzari'ah adalah sesuatu yang secara lahiriah boleh tetapi dapat membuka jalan untuk perbuatan yang dilarang. Mazhab sahabi, pendapat sahabat yang tidak ditentang oleh sahabat lain dan dianggap sebagai hujah karena mereka hidup dalam periode yang dekat dengan Rasulullah. Dalalat al-iqtiran adalah dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum
terhadap sesuatu yang disebutkan bersamaan dengan sesuatu yang lain.